Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Bina Sarana Informatika ingin mempresentasikan dan menjelaskan tugas pengantar Teknik Informasi dan Komunikasi tentang Artificial Intelligence. Sebelum saya menyampaikan materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya terdiri dari 1. Aziz Nur Ismail, Lulu Lukiana, Nurhadi Supriyadi, Oki Fajar Handika, dan saya sendiri selaku narator penjelas Ridwan Muhammad. Baiklah, tanpa pembukaan panjang lebar, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Oke. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini slide selanjutnya. Pengertian Artificial Intelligence. Apa sih pengertian Artificial Intelligence itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam Artificial Intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Nah, jadi di antara penjelasan yang dimaksud itu, Artificial Intelligence itu tuh adalah kecerdasan buatan, yang dimana kecerdasan buatan tersebut dibuat oleh manusia itu sendiri. Dan sebelum melakukan atau menciptakan Artificial Intelligence, manusia itu atau yang menciptakannya itu melakukan proses-proses yaitu analisa atau belajar memahami tentang sistem yang ada di dalam komputer itu sendiri. Nah, Artificial Intelligence atau AI merupakan salah satu teknologi yang sedang populer saat ini. Berbagai bidang industri sudah memanfaatkan teknologi tersebut, mulai dari kesehatan, keuangan, bidang manufaktur, bidang logistik, dan masih banyak lagi. Dan tidak hanya itu saja, Artificial Intelligence juga sudah banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya membantu orang untuk berkomunikasi, menemukan lokasi, berbelanja, dan masih banyak yang lainnya. Contoh Artificial Intelligence dalam berkomunikasi itu apa sih? Oke, coba kita lihat pada era-era tahun 1960 bahkan sampai 1990, dunia komunikasi atau teknologi komunikasi itu kan masih sangat terbatas ya. Dengan awal-awal hanya ada SMS, bahkan sebelum SMS hanya menggunakan telepon rumah yang cukup memakai kabel. Dan konstruksinya juga masih rumit, belum secanggih sekarang. Nah, apa nih hasil dari Artificial Intelligence pada zaman ini untuk bagian teknologi komunikasi? Sudah ada dong, tentunya sudah ada smartphone, sudah ada laptop, sudah ada tablet, komputer, dan lain sebagainya. Yang dimana sangat mempermudah akses untuk berkomunikasi dengan seseorang yang ingin kita tuju. Kita bisa melakukan telepon, panggilan video, bahkan kita bisa ngobrol berhari-hari hanya dengan lewat video call dan menggunakan internet. Nah, terus selanjutnya ada lagi nih, menemukan lokasi. Dulu sebelum adanya Artificial Intelligence ini juga masih banyak tuh orang yang kalau berpergian suka nyasar, suka kebingungan, suka tidak ketemu alamat yang dituju. Nah, sejak ditemukan Artificial Intelligence ini, masyarakat di zaman modern ini sudah sangat gampang menemukan lokasi yang dituju dengan menggunakan Google Maps. Jadi, untuk bepergian kemana-mana pun, kita nggak usah takut nyasar lagi gitu kan. Takut nggak usah salah jalan lagi. Soalnya, kenapa? Soalnya sudah diciptakan dan ditemukan Artificial Intelligence di bidang untuk menemukan lokasi, yaitu menggunakan Google Maps. Ada lagi nih di bidang perbelanjaan. Apa tuh Artificial Intelligence contohnya di bidang perbelanjaan? Nah, yaitu yang kita sudah ketahui sekarang, sudah banyak nih
aplikasi-aplikasi berbasis artificial intelligence untuk berbelanja. Ada e-commerce, kita bisa berbelanja lewat web, bisa berbelanja lewat internet, dan kita nggak harus ke toko atau tempat yang ingin kita tuju untuk berbelanja sesuatu. Kita cukup di rumah, menggunakan handphone, dan kita cari barang yang kita mau. Tinggal bayar melalui internet m-banking atau transfer dan lain sebagainya. Nah, biasanya dalam berbelanja ini paling suka disenangi kaum hawa nih biasanya nih, yang males gerak kemana-mana kan, maunya rebahan gitu kan, nggak usah kemana-mana, nggak usah panas-panasan, cukup berbelanja online. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan detail kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini menurut saya dan kelompok saya yang menganalisa dan mempelajari tentang kecerdasan buatan tuh terbagi menjadi beberapa sudut pandang. Dan di sini setelah kami rangkum bersama-sama, kami menyimpulkan bahwa ada 4 sudut pandang tentang kecerdasan buatan. Yang pertamanya itu sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, berbuat seperti yang dilakukan manusia. Nah, apa sih yang dimaksud sudut pandang kecerdasan ini? Yang dimaksud adalah mesin atau robotik atau sistem komputer yang manusia ciptakan mampu di-upgrade atau dibuat seperti yang dilakukan manusia itu sendiri. Contohnya dalam melakukan pekerjaan. Jadi mesin disetting sedemikian rupa, sebaik mungkin disetting agar bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan manusia itu sendiri. Dan tentunya kita sudah mengetahui kan, apa sih contohnya mesin yang diciptakan oleh manusia untuk bidang kecerdasan, yaitu ada robot, ada sistem sensor, ada apa lagi itu, sistem remote control. Nah, yang dimana tujuannya untuk mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri. Lanjut kita ke sudut pandang yang kedua, sudut pandang tentang penelitian. Nah, kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Oke, di sini sebenarnya hampir mirip nih antara sudut pandang kecerdasan dengan sudut pandang penelitian. Kenapa bisa dibilang hampir mirip? Karena kalau kita lihat di bagian sudut pandang kecerdasan, yaitu manusia membuat mesin menjadi cerdas. Nah, sebaliknya nih, di sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan adalah studi yang dibuat manusia untuk komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Oke, contoh mungkin dalam sudut pandang penelitiannya ini, biasanya kan manusia kalau ingin menciptakan sesuatu atau menciptakan produk-produk baru kan biasanya harus membuat riset, membuat studi, menganalisis data-data. Nah, jadi sebelum diciptakannya kecerdasan buatan artificial intelligence tersebut, manusia melakukan studi dulu nih, melakukan pembelajaran, melakukan analisa, bagaimana sih caranya membuat komputer tuh dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia gitu. Jadi manusia melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik. Nah, sistem tersebut ingin diterapkan di komputer dengan hasil penelitian. Entah itu menerapkannya di sistem robotik, di sistem sensor, atau di sistem yang lainnya gitu kan. Nah, kita masuk ke sudut pandang yang ketiga, yaitu sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis untuk dalam menyelesaikan masalah bisnis. Nah, jadi kecerdasan buatan ini juga ada nih dalam bidang bisnis. Jadi itu diciptakannya alat-alat yang sangat spesifik dan kekuatannya stabil dan metodologis. Apa sih metodologis itu? Metodologis adalah metode di mana yang menggunakan akal atau metode yang masuk akal dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, mungkin dari manusianya terkadang kan memang sangat sulit untuk memecahkan suatu masalah,
memecahkan suatu problem, terkhususnya di dalam dunia bisnis. Nah, dengan manusia membuat kecerdasan buatan ini, dengan sebelumnya melakukan riset, analisa, mempelajari data-data dan lain sebagainya, manusia dapat membuat artificial intelligence untuk menyelesaikan masalah dalam bisnis yang dikelola manusia tersebut gitu kan. Nah, kita masuk ke sudut pandang yang keempat, sudut pandang pemrogram. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian. Nah, di sini ada nih sudut pandang pemrogram. Kecerdasan buatan yang meliputi studi tentang pemrograman itu, yang dimaksud adalah bagaimana manusia bisa menciptakan suatu kecerdasan buatan untuk melakukan pemrograman simbolik, pemrograman yang merata, pemrograman yang tertata rapi dan sangat jelas untuk dipelajari. Terus lanjut ada problem solving kan, yang dimana kecerdasan buatan ini mampu memecahkan suatu masalah dengan penciptaan manusia itu sendiri tentang artificial intelligence dan pencarian. Nah, untuk bagian pencarian atau dalam tanda kurung searching ini, wah, kita tentunya sudah mengetahui sekali kan gimana kecerdasan buatan yang diciptakan manusia untuk melakukan pencarian, mencari ilmu, mencari yang tidak kita tahu dan lain sebagainya. Contoh artificial intelligence di sudut pandang pemrograman ini yang paling signifikan dan paling berpengaruh di dunia saat ini yaitu adalah Google. Sekarang semua sudah gampang gitu kan, sudah gampang diakses, sudah gampang dicari. Kita cukup mempunyai akses internet, terus masuk ke Google. Nah, di situ nanti kita ketik apa yang ingin kita cari, apa yang ingin kita pelajari. Nah, nanti pemilihan bacaan, pemilihan materinya itu kan sudah terjabar dengan jelas gitu. Jadi manusia sekarang nggak usah ragu-ragu lagi untuk mempelajari sesuatu yang baru, karena dengan adanya Google itu sangat membantu manusia untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Nah, tinggal balik lagi nih ke manusianya. Jangan males, udah sih. Pokoknya kalau udah males repot deh. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, kali ini saya dan kelompok saya ingin menjabarkan lebih dalam dan lebih detail mengenai artificial intelligence dalam dunia logistik. Tadi kan sudah saya sebutkan di awal. Artificial intelligence itu banyak nih di dalam berbagai macam bidang. Ada bidang manufaktur, ada bidang perbelanjaan, ada bidang ekonomi, ada bidang industri, dan lain sebagainya. Salah satunya bidang logistik yang akan saya dan kelompok saya jelaskan materinya. Oke. Peranan artificial intelligence terus merambah ke berbagai bidang. Contoh artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang diterapkan di berbagai sektor industri pun terus bermunculan, termasuk di sektor logistik. Sektor logistik dipandang membutuhkan dukungan teknologi, salah satunya AI, agar dapat beroperasi dengan lebih efisien. Tantangan besar di sektor logistik di Indonesia saat ini masih berkutat pada tingginya biaya logistik di Indonesia yang mencapai 24% dari total PDB atau senilai 1.820 triliun rupiah per tahun, dan salah satu yang tertinggi di dunia. Nah, seperti yang kita ketahui kan, kenapa untuk membuat artificial intelligence dalam dunia logistik di Indonesia saat ini tuh masih sangat tinggi gitu, masih sangat mahal. Nah, karena balik lagi dari faktor banyaknya penduduk di Indonesia, luasnya wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan, dan berapa banyak pulau-pulau besar di Indonesia yang membutuhkan
artificial intelligence dalam dunia logistik itu sendiri. Dan bahkan Indonesia pun menjadi salah satu yang tertinggi di dunia loh. Ya karena memang biaya yang dibutuhkan dalam artificial intelligence di dunia logistik di Indonesia itu memang sangat-sangat tinggi. Terlebih masyarakat Indonesia tuh gemar berbelanja, gemar membeli sesuatu yang mungkin tidak perlu dan tidak terlalu dibutuhkan ya gitu. Ya mungkin itu udah jadi habit kebiasaan masyarakat Indonesia mungkin ya salah satunya. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, ekosistem industri 4.0 telah menerapkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam konteks rantai pasok dan logistik. Untuk menerapkan AI memang dibutuhkan proses digitalisasi yang panjang. Hal ini juga menjadi fokus perhatian dari Indonesia Logistic Community Service atau disingkat ILCS. Konteks rantai pasok dan logistik. Nah, terkadang tuh rantai pasok di dalam dunia logistik Indonesia sendiri kan kadang memang tidak merata ya gitu. Kadang masyarakat di desa itu lebih terbelakang untuk menerima ekosistem industri 4.0 ini dan lebih diutamakan kota-kota besar. Memang kalau di Indonesia kita lihat sendiri untuk revolusi industrinya itu belum merata ya. Maksudnya belum merata dalam artian belum semua dapat merasakan revolusi industri 4.0 ini. Yang dimana hanya masyarakat-masyarakat di kota-kota besar dan di kota-kota tertentu saja yang mungkin sudah merasakan ekosistem industri 4.0 ini. Menurut Jati Widakdo dari ILCS, proses digitalisasi perlu dilakukan mulai dari pelabuhan hingga ke pelaku industrinya. Setelah digitalisasi rampung, lanjutnya belum bisa juga untuk menyediakan beragam data yang diperlukan untuk AI karena sistem di masing-masing pihak terkait belum tersambung satu sama lain. Sehingga harus dikoneksikan antara pelabuhan, terminal kapal, dan freight forwarder sehingga tercipta kolaborasi. Nah, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu adalah karena di Indonesia itu adalah negara yang luas dan penduduknya sangat banyak, untuk artificial intelligence-nya juga kan belum merata karena masing-masing sistem di pihak terkait ini belum terkoneksi, belum bekerja sama, belum tersambung dengan baik dan belum menciptakan kolaborasi yang maksimal. Karena yang kita tahu sendiri dan banyak kita sudah lihat di berita atau kita baca di internet, untuk barang-barang logistik yang diimpor dari luar negeri kan hanya masuk lewat pelabuhan yang kita ketahui itu. Ya contohnya pelabuhan tersibuk di Indonesia salah satunya adalah Pelabuhan Tanjung Priuk. Lantas juga ada pelabuhan yang di Batam. Nah biasanya kalau di Batam itu tuh karena bertetanggaan dengan Singapura, maka barang-barang yang dari Singapura yang diimpor ke Indonesia masuknya lewat Batam karena lebih dekat. Nah jadi antara pelabuhan dan terminal itu belum terjalin kolaborasi yang bagus, belum terjalin kerjasama yang baik. Karena yang kita ketahui saat ini, terminal-terminal di Indonesia hanya menjalankan angkutan antar kota, antar provinsi. Belum bisa untuk menjalankan pemasukan logistik atau pengiriman logistik dari dalam maupun luar negeri. Nah, maka dari itu belum tercipta kolaborasi yang baik, gitu kan. Dan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk digitalisasi terciptanya kolaborasi antara pelabuhan, terminal, kapal, dan lain sebagainya. Itu memang butuh waktu yang lama dan tidak membutuhkan sedikit biaya juga. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, bisa teman-teman lihat, ini adalah video. Ini video ya. Ini video contoh artificial intelligence dalam dunia logistik. Mari kita saksikan.
Nah, itu adalah contoh artificial intelligence dalam dunia logistik. Nah, yang sudah teman-teman lihat semua, ini adalah contoh gudang industri logistik. Gudang logistik, gudang tempat menerima barang, menyortir barang, mengekspor barang, dan menerima barang-barang yang masuk dari luar. Oke. Dan di salah satunya itu ada bagian konveyor, ada bagian sistem robotik untuk mengangkut barang dan memindahkan barang. Dan selanjutnya kita lihat slide berikutnya, yang dimana akan saya lebih jelaskan lebih detail. Nah, penjelasan mengenai alat yang terdapat di ilustrasi gambar. Yang pertama adalah konveyor. Konveyor atau mesin compire, yaitu alat sederhana yang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain sebagai alat angkut suatu barang tertentu untuk kapasitas kecil sampai besar. Konveyor dijadikan sebagai alat transportasi yang cepat dan efisien. Coba kita bayangkan nih. Kita bayangkan kalau belum terciptanya artificial intelligence dalam dunia logistik, apa yang akan terjadi di gudang logistik itu sendiri? Tentunya sangat memakan dan membutuhkan tenaga manusia yang sangat banyak. Karena dengan luasnya gudang logistik tapi belum adanya mesin konveyor ini, tentunya sangat membutuhkan tenaga kerja yang begitu banyak dan mungkin sungguh merepotkan ya. Nah, kita lihat sekarang ada contoh penggunaan konveyor nih. Ini ada videonya, mari kita saksikan. Nah, itu dia sistem kerja atau cara kerja konveyor di dalam gudang logistik. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri dengan luasnya area gudang logistik tersebut sangat memungkinkan bila menggunakan konveyor dan tidak membutuhkan tenaga manusia yang banyak. Jadi cukup kita membutuhkan konveyor dan kita mengerti nih sistem cara kerja konveyor gitu. Nanti manusianya itu sendiri, tenaga kerjanya itu sendiri tidak perlu membutuhkan tenaga yang banyak, tidak perlu ibaratnya bercapek-capek gitu kan untuk pindah ke sana kemari, menaruh barang di sesuai tempatnya, menaruh barang di sesuai raknya. Hanya cukup dengan berdiri di konveyor dan menaruhnya di konveyor, biar konveyor yang jalan itu. Nah, itu sistem kerja konveyor tuh. Jadi konveyor yang jalan sendiri. Nah, nanti barangnya ditaruh di atas konveyor. Nah, manusianya tinggal memilah nih, mana barang yang dikirim ke alamat ini, mana barang yang harus ditaruh di bagian ini, dan lain sebagainya. Begitu penjelasannya kira-kira. Lanjut kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya ada robotic forklift. Nah, forklift adalah suatu alat kendaraan yang menggunakan garpu atau klem dipasang pada mas untuk mengangkat, menurunkan, dan memindahkan suatu benda berat dari satu tempat ke tempat yang lain yang banyak digunakan di industri besar. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu ya, forklift itu apa sih? Nah, forklift sendiri terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama ada jenis manual, yang kedua ada jenis robotic forklift. Nah, yang jenis manual ini dia masih menggunakan tenaga kerja, masih menggunakan pengemudi. Nah, kalau yang robotic forklift ini, dimana kita mengetahui kalau robotic forklift ini adalah ciptaan manusia itu sendiri dalam
bidang artificial intelligence. Nah, ini salah satu hasilnya, salah satu contohnya. Jadi, robotic forklift ini sudah tidak memerlukan tenaga manusia lagi. Dan sistem kerjanya pun manusianya cukup men-setting dan merawatnya saja gitu kan. Men-setting supaya robotic forklift ini bergerak dengan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengangkat, menurunkan, dan memindahkan suatu benda berat. Nah, jadi udah nggak pakai supir lagi nih kalau robotic forklift nih. Coba ya kita lihat ya videonya. Ini ada videonya, kita saksikan bareng-bareng. Nah, itu dia. Bisa teman-teman lihat sendiri kan? Nggak ada supirnya kan? Jadi, robotic forklift ini, dia itu cuman menggunakan sensor robotik ya. Jadi, tenaga kerjanya cukup men-setting dan mengatur sesuai kebutuhan kerja gitu kan. Bisa teman-teman saksikan sendiri di sini juga robotiknya sudah sangat canggih ya. Dia sudah mengerti apa yang pekerjaan yang dituju, sudah paham, dan dengan mudah untuk melakukan pekerjaan yang berat seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada apa nih? Nah, ini Automatic Guided Vehicle. Automatic Guided Vehicle atau AGV merupakan salah satu jenis robot pengangkut barang yang memiliki roda dan dapat berpindah tempat dengan panduan sensor. Pada saat robot berpindah dibutuhkan kecepatan yang cepat dan akurat untuk mencapai kecepatan yang konstan. Nah, ini adalah salah satu contoh penemuan artificial intelligence dalam dunia logistik yang sangat bermanfaat dan sangat baik ya tentunya. Yang dimana sangat-sangat memudahkan pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh tenaga manusia. Oke, kita lihat contohnya. Ini ada video AGV ini sendiri ya. Ini kita saksikan bareng-bareng. Nah, itu dia. Wah, udah canggih banget nih kalau kayak gini nih. Hebat memang manusia-manusia zaman modern ini ya. Bisa menciptakan robot secanggih ini. Nah, untuk sistem kerjanya sendiri, Automatic Guided Vehicle ini menggunakan sistem sensor. Yang dimana sensornya juga dibuat oleh manusia itu sendiri yang sebelumnya sudah melakukan analisa, melakukan riset di dalam sistem komputer. Nah, dengan diciptakannya Automatic Guided Vehicle ini sangat memudahkan manusia dalam memindahkan barang. Manusianya cukup hanya menaruh barang-barang pada rak yang ingin ditaruh dan tinggal mengoperasikan Automatic Guided Vehicle ini. Nah, jadi si Automatic Guided Vehicle ini nih nanti yang bakal bergerak ke sana kemari, mengangkat truk, mengangkat palet dan lain sebagainya, dan menaruhnya di tempat yang dituju gitu kan. Dan pastinya dengan kecepatan yang konstan ya, yang konsisten gitu, dan kecepatan yang cepat dan akurat. Jadi nggak ada salah-salah lagi nih. Walaupun mereka banyak, tapi nggak akan tabrakan gitu satu sama lain, karena sudah tersetting dengan bagus gitu kan. Karena diciptakannya memang cepat dan akurat dan mencapai kecepatan yang konstan. Nah, jadi untuk menciptakan Automatic Guided Vehicle ini melakukan riset dan penelitian yang sangat lama ya tentunya. Dan sepengetahuan saya dan
teman-teman saya di kelompok ini, dalam dunia industri artificial intelligence di bidang logistik, di Indonesia sendiri belum ada sih yang memakai AGV ini. Dan mungkin hanya baru beberapa negara ya, negara-negara maju di luar, mungkin di benua Eropa atau di benua Amerika yang sudah menggunakan sistem automatic guided vehicle ini. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, ini ada arm robotik mekanik. Lengan robot atau biasa disebut robotic arm adalah jenis lengan mekanik yang kemudian diprogram dengan fungsi mirip dengan lengan manusia. Lengan merupakan jumlah total mekanisme atau bagian dari robot yang lebih kompleks. Nah, mungkin ini kalau kita lihat bentuknya seperti tangan kita ya, seperti lengan ya. Dan karena diciptakannya berbentuk lengan, makanya dinamakan arm robotik mekanik. Dan kita lihat coba cara kerjanya dan videonya di gudang logistik nih, arm robotik. Nah, itu dia videonya. Wow, canggih ya. Bentuknya kayak kanguru ya. Bentuknya seperti binatang kanguru kalau kita lihat sekilas gitu ya. Nah, arm robotik sendiri ini sistem kerjanya dia menggunakan sensor atau alat penghisap yang ada di titik ujung robotik arm ini. Nah, tugasnya dia itu untuk memindahkan barang-barang, memindahkan kardus yang ada di gudang logistik. Nah, sebelumnya kalau mungkin teman-teman sudah mengetahui ya, biasanya kan kardus-kardus atau barang-barang yang ada di dalam gudang logistik itu berat-berat ya. Jadi, ya berapa sih kita tahu tenaga manusia kan, misalkan kerja 8 jam, kerjanya ngangkat barang-barang berat, tentunya pasti capek banget kan. Nah, makanya manusia modern di zaman ini sudah menciptakan yang namanya robotic arm, yang dimana sebagai pengganti tenaga manusia itu sendiri. Nah, jadi manusianya cukup merawat rutin service agar arm robotik ini bekerja dengan maksimal. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan ya. Nah, kesimpulan. Menurut pemikiran dan diskusi saya bersama teman-teman kelompok saya, kami bisa menyimpulkan bahwa kecerdasan buatan terdiri dari knowledge base dan motor inference. Apa sih knowledge base? Nah, knowledge itu kan pengetahuan ya. Jadi di mana pengetahuan yang diketahui oleh manusia dalam bidang komputer, dalam bidang data, dalam bidang analisis, nah itu di-upgrade, dikembangkan menjadi kecerdasan buatan. Nah, sebelum menciptakan kecerdasan buatannya juga sudah dilakukan analisa-analisa dalam sistem tersebut. Menganalisa data, menganalisa sistemnya kayak gimana, perangkatnya kayak gimana, dan lain sebagainya. Nah, setelah tercipta jawabannya, baru bisa disimpulkan, baru bisa dilakukan pembuatan, kecerdasan buatan, baru bisa diciptakan artificial intelligence dengan tujuan yang ingin dicapai. Entah itu ingin membuat robot, ingin membuat sistem sensor, dan lain sebagainya. Yang kedua, digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia. Aduh, maaf nih belibet. Nah, artificial intelligence ini digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Nah, balik lagi nih. Tadi kan ada tentang problem solving tuh. Ya kan? Nah, kadang kan problem solving untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan jalan keluar itu kan
terkadang manusia memang kesulitan ya. Nah, dengan adanya artificial intelligence ini sangat memudahkan manusia untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia kerja atau yang ada di dunia industri dan lain sebagainya. Yang ketiga, kecerdasan buatan mengalami perkembangan terus-menerus sampai saat ini. Nah, benar sekali nih. Semakin banyaknya lahir pemikiran-pemikiran baru, dengan banyaknya muncul orang-orang pinter dan orang-orang hebat berpengalaman. Dan menurut saya dan kelompok saya, kecerdasan buatan lama-lama akan mengalami perkembangan. Entah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, pastinya revolusi industri itu bakal lebih canggih gitu kan. Bakal lebih maju, lebih berkembang. Dan mungkin nanti dalam dunia industri tidak ada manusianya, hanya sedikit yang bekerja, sisanya dikerjakan oleh artificial intelligence yang diciptakan manusia dalam berbentuk robot gitu. Dan yang terakhir, semakin banyak objek yang mampu diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Nah, mungkin untuk target ya, kalau ngomongin objek, semakin banyaknya target mungkin. Menurut saya dan kelompok saya, manusia dan mesin dan pengerjaan mesin itu sangat jauh berbeda. Dari mulai sisi tenaga, sisi kecepatan, sisi akurasi, itu berbeda ya. Nah, kita ketahui nih di poin yang terakhir, poin kesimpulan yang terakhir, semakin banyak objek yang mampu diselesaikan. Nah, contohnya semakin banyak objek yang dapat diselesaikan. Misal manusia hanya mampu menyelesaikan 500 palet atau 500 box kardus, tapi dengan adanya artificial intelligence yang berbentuk robot, nah robot itu bisa disetting. Misalkan disetting sehari ingin menyelesaikan beberapa banyak objek, menyelesaikan beberapa banyak pekerjaan gitu kan yang dilakukan manusia. Jadi manusianya tinggal men-setting sekian, nanti tinggal sistem robotnya nih yang bekerja. Nah, untuk mencapai itu semua kan juga harus dilakukan analisa ya, balik lagi ya, analisa, melakukan riset data agar terciptanya artificial intelligence robot yang sangat berguna, bermanfaat, dan tentunya terbaik ya, yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan selaku perwakilan narator dari kelompok saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau penyampaiannya kurang bagus, penyampaiannya kurang jelas. Mohon maaf, karena memang saya jarang ya menjadi narator, dan mungkin ini akan menjadi pembelajaran buat saya agar saya lebih paham bagaimana sih cara menyampaikan materi, menyampaikan sesuatu kepada orang banyak dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, melatih lagi public speaking saya gitu kan, cara penyampaian saya kepada orang-orang. Dan itu jadi PR sih buat saya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya benar-benar mengucapkan terima kasih atas antusias teman-teman yang sudah menyaksikan video artificial intelligence dalam bidang dunia logistik yang saya dan teman-teman kelompok saya kerjakan. Dan selebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan, bila banyak kesalahan dalam melakukan dan membuat video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.